Bab 408 Hidangan Spesial dan Aset yang Tidak Disamarkan. Jeff dan Karen berdiri dan melihat Luke dan Selina pergi. Tetangga baru juga mengucapkan selamat tinggal, tetapi tidak pergi bersama mereka. Setelah Luke dan Selina meninggalkan rumah, mereka kembali ke rumah. Luke mencuci tangannya dan mulai memasak di dapur. Hidangan yang diminta Selina hanya bisa dimasak olehnya. Lagi pula, Selina lebih baik dalam memakan makanan daripada membuatnya. Makanan yang dia buat jauh lebih rendah. Mengutip Selina sendiri, apa yang dia buat adalah kumur yang tidak akan pernah dia makan. Secara alami, tidak ada yang bisa Luke katakan tentang seseorang yang memiliki keberanian untuk mengakui kekurangannya. Dia mengambil beberapa ayam pengemis yang sudah disiapkan dari lemari es. Dia kemudian mengatur timer di oven dan menunggu sampai memanas. Selina juga ada di dapur. Bersandar ke dinding, dia berkata, "Mereka memang aneh. Anda menguji mereka ketika Anda berjabat tangan dengan mereka, bukan? Meskipun Natalie seorang wanita dan itu adalah tangan kirinya, itu masih terlalu kasar. Tapi, mungkin karena dia memasak terlalu banyak." Lukas mengangkat bahu. Tidak ada dari mereka yang kidal, dan tidak ada bekas luka yang terlihat di tangan mereka. Namun, bentuk kepalan tangan tuan tim menunjukkan bahwa ia sering berlatih tinju profesional. Dia seorang penulis, bukan petinju. Kecuali dia adalah penggemar berat tinju, tidak banyak orang kaya yang memiliki tangan seperti itu. Selina berseru, "Kamu bahkan bisa melihat itu." Dia merasa tidak berdaya. Dia jeli, tapi dia benar-benar tidak melihat sesuatu yang aneh tentang tinju tim. Bagaimanapun, tim telah berhati-hati untuk menjaga tangannya dalam posisi yang sulit untuk diamati. Apa yang Luke tidak katakan adalah matanya cukup tajam untuk mendeteksi kapalan di tangan kanan pasangan itu yang disebabkan oleh penggunaan senjata dalam jangka panjang. Sementara mereka menutupinya, dan Natalie merawat tangannya secara khusus, mungkin karena kesombongan seorang wanita, Luke masih bisa melihat jejaknya. Kedua, sementara bau minyak senjata dan bubuk mesiu tidak menyengat, itu menunjukkan bahwa mereka telah menembakkan senjata dalam beberapa hari terakhir. Ada banyak orang yang suka bermain dengan senjata, itu tidak berarti bahwa mereka semua adalah penjahat. Akan tetapi, cukup menarik bahwa sepasang suami istri, yang satu penulis perjalanan dan yang lain seorang blogger makanan, sama-sama suka bermain senjata. Berpikir sejenak, Selina menyadari hal lain yang mencurigakan. Seorang pria yang melakukan pelatihan tinju profesional tidak tahu jiu-jitsu Brasil. Lukas tertawa. Dia berpura-pura menjadi seorang amatir ketika dia mengatakan bahwa jiu-jitsu Brasil ditemukan oleh orang Jepang. Oleh karena itu, Luke juga berbicara omong kosong dan mengklaim bahwa jiu-jitsu Brasil berasal dari Cina. Dia juga bisa omong kosong jika diperlukan. Selina menyadarinya juga, dan mendecakkan lidahnya. Keduanya cukup bagus. Ketika mereka menggambarkan pengalaman mereka, saya hampir yakin bahwa mereka adalah seorang penulis dan seorang blogger. Luke mengangguk dan berkata, "Lalu mengapa mereka mendekati Jeff?" Selina berpikir sejenak sebelum menjawab, "Apakah karena pekerjaan Jeff? Dia bekerja untuk Macquarie Bond Incorporated, sebuah perusahaan kedirgantaraan besar dengan proyek-proyek yang melibatkan berbagai jenis rudal dan jet tempur." Lukas mengangguk. "Aku pikir juga begitu. Saya tidak berpikir siapapun akan tertarik dengan desain interior Karen." Selina menyarankan, "Kalau begitu, haruskah kita mengawasi tim dan istrinya?" Merenung sejenak, Luke menggelengkan kepalanya. "Mereka profesional. Mari kita berhati-hati. Akan lebih baik untuk pertama-tama mengawasi tetangga baik kita, Jeff." Petik 2. Selina berkata, "Itu berbeda." Luke berkata dengan sungguh-sungguh, "Tentu saja berbeda. Jeff adalah tetangga kita, dan kita harus menjaganya." Selin meliriknya. "Sebenarnya karena lebih mudah untuk memantau tempat Jeff, bukan?" Luke berkata, "Apa yang kamu katakan itu benar. Ingatlah untuk bekerja denganku nanti." Selina mendengus. "Cih, bukan seperti memasang kamera di kamar mandi Jeff. Apakah akan sesulit itu?" Lukas tidak bisa menjawab. Akan terlalu mudah untuk memasang kamera di luar rumah Jeff di lingkungan biasa ini. Sambil mengobrol, Luke memasukkan kedua ayam pengemis itu ke dalam oven. Melihat Selina masih menganggur, dia mengingatkannya, "Ini akan menjadi pertemuan komunitas pertama yang kami hadiri. Apa kau yakin akan memakainya?" Selina menepuk dahinya. "Betul sekali. Mek pasti akan bicara omong kosong. Saya perlu menemukan sesuatu yang pantas untuk dikenakan." Dia kemudian pergi ke kamarnya. Los Angeles sudah cukup panas di bulan April. Itu kering tanpa hujan, dan bisa sangat panas di sore hari. Selina segera keluar dengan pakaian baru dan berputar di depan Luke, yang sedang menguji kamera. "Bagaimana dengan yang ini?"
Luke mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat bahwa dia mengenakan gaun merah tua selutut yang menonjolkan sosoknya. Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. Apakah kamu ingin semua ibu rumah tangga itu iri padamu? Berapa banyak dari mereka yang berani memamerkan kaki dan pinggang mereka? Kenakan sesuatu yang lebih sederhana jika Anda tidak ingin menjadi musuh publik. Selina menatapnya dengan murung. Tapi aset tertentu tidak bisa ditutup-tutupi bagaimanapun caranya, kan? Luke sangat setuju, tetapi dia masih berkata, cobalah untuk menutupinya sedikit. Anda akan tetap cantik. Jadilah baik, pergi dan berubah. Jika dia keluar seperti ini, akan sangat menyebalkan ketika sekelompok pria tua memukulnya nanti. Selina hanya bisa mengenakan celana capri dan kemeja sutra putih yang bersih dan praktis, namun tidak mengurangi kecantikannya. Bagaimana dengan ini? Lukas mengangguk. Itu dia. Ayo pergi. Jangan lupa untuk menyajikan spesialisasi Anda. Petik 2. Selina memelototinya dan pergi ke dapur untuk mengemas spesialisasinya ke dalam beberapa wadah makanan, sebelum mereka langsung pergi ke halaman belakang Jeff. Saat itu pukul 10 hingga 6, dan banyak orang telah tiba. Menurut Jeff, sebagian besar dari mereka adalah tetangga, sementara beberapa adalah rekan-rekannya. Danny, suami Mc, juga rekan kerja Jeff, kecuali bahwa dia berada di Departemen R&D Macwell Bond Incorporated. Jeff memiliki beberapa teman, dan orang-orang di pesta itu berkisar dari pria parubaya berusia 40-an hingga pekerja magang berusia 20-an. Beberapa dari mereka juga membawa anak-anak mereka, yang membuat halaman belakang menjadi lebih hidup. Halaman belakang Jeff sebenarnya adalah area bersama dengan dua tetangga lain yang juga ada di pesta itu. Tempatnya cukup luas, jadi tidak terlalu ramai. Melihat tetangga lama yang tidak dikenalnya, Luke menganggap mereka menarik. Beberapa dari mereka, kebanyakan berusia 40-an, berpakaian santai dengan kaos oblong dan celana pendek, beberapa bahkan memakai sandal jepit. Tampaknya tidak sopan, tetapi mereka tidak terlalu peduli, dan tidak ada yang mengkritik mereka. Anak-anak muda itu berpakaian lebih formal. Mereka adalah rekan kerja muda Jeff dari perusahaan, dan tidak sekejam senior mereka. Tetapi ada juga beberapa yang benar-benar melepaskan diri setelah bekerja, dan mengenakan gaya yang trendy dan individualistis. Bab 409. Bukankah ini hanya ayam panggang? Oh, betapa lezatnya. Misalnya, seorang gadis muda mengenakan celana jeans yang sangat panjang, yang hanya menutupi setengah kakinya. Sisanya terekspos melalui terlalu banyak celah horizontal. Luke ingat bahwa dia memiliki sesuatu yang serupa di kehidupan sebelumnya, dan ibunya menjahit lubang itu keesokan harinya dengan tambalan Mickey yang lucu. Dia hanya bisa mengatakan bahwa ibunya sangat perhatian dan mungkin khawatir dia akan masuk angin. Luke dan Selina berkeliaran di sekitar pesta. Mereka tidak perlu menyapa siapapun, karena mereka hampir tidak mengenal siapapun. Selina menemukan Karen dan membawa wadah makanan ke meja makanan. Menempatkan ayam pengemis, dia, di atas meja panjang untuk dinikmati orang lain, Selina melihat hidangan lainnya di atas meja. Hal pertama yang dilihatnya adalah piring di tengah meja. Label kecil di bawahnya bertuliskan, ikan kuning yang digoreng dengan kulit lemon dan jahe. Apa itu tadi? Selina menatap kosong. Dia adalah seorang pecinta makanan, dan Luke telah membuatkan berbagai macam makanan untuknya, tetapi dia hampir tidak pernah memasak ikan. Juga, Luke biasanya memasak masakan ala Cina, dan Selina belum pernah mendengar tentang ikan kuning yang digoreng dengan kulit lemon dan jahe ini sebelumnya. Tapi presentasinya saja sudah cukup untuk membuat mulutnya berair. CWD, ikan ini jelas merupakan permata meja. Belum ada yang menyentuhnya, karena terlihat terlalu indah. Melihat tatapan Selina, Karen menjelaskan, itu pekerjaan tetangga baru kita, Natalie. Bukankah itu indah? Apakah Natalie ini benar-benar seorang food blogger? Selina segera menolak gagasan itu, lagi pula, Luke telah memberitahu semua orang bahwa Selina adalah orang yang membuat ayam dan kue, tetapi apakah dia? Sama sekali tidak. Karen tidak memperhatikan ekspresi Selina. Dia cukup penasaran dengan ayam itu. Apa ini? Ayam panggang. Selin tersenyum. Semacam, tapi itu dalam gaya Cina, dan rasanya berbeda. Karin terkejut. Kamu bisa membuat makanan Cina. Kebanyakan masakan Cina rumit untuk dibuat, jadi hanya sedikit orang yang mau memasaknya. Karen melihat sosis Jerman di atas panggangan tidak jauh dari situ, dan merasa bahwa makanan yang dia siapkan agak primitif. Bahkan, ada beberapa hidangan di atas meja yang bisa mengerdilkan ikan kuning Natalie yang digoreng dengan kulit lemon dan jahe, apalagi sosis dan daging barbecue yang dipasok oleh Jeff dan Karen. Kedua harus ayam pengemis ini, yang luar biasa. Untuk bersenang-senang,
Luke bahkan pergi ke Chinatown untuk mengambil daun teratai dan mengikatnya menjadi benang kasar. Meskipun ayam pengemis ini tidak bisa dibandingkan dengan hidangan otentik di China, penyajiannya sangat mengesankan. Itu seperti bagaimana beberapa coklat dibungkus dengan kertas emas agar terlihat mewah, meskipun kertas emas itu tidak bisa dimakan. Benang daun teratai berbeda, begitu ayam pengemis itu dibuka, aroma memikatnya akan meledak. Mencium aromanya, Karen merasa lapar. Dia terlalu sibuk menjamu tamu untuk makan apapun. Sebagai ibu rumah tangga setengah baya yang montok, dia memiliki preferensi makanannya sendiri. Selina tidak menganggapnya sebagai masalah besar, pertama kali dia makan ayam pengemis, kelakuannya malah lebih dilebih-lebihkan. Dia dengan cepat memotong dua kaki ayam dengan pisau dapur dan dengan gesit menggali tulangnya. Menempatkan mereka di piring, dia berkata kepada Karen dengan suara rendah, yang terbaik adalah makan ayam saat panas dan tidak ada orang di sekitar, atau satu-satunya yang bisa kamu makan nanti adalah pantatnya. Karen menerima piring itu dengan linglung, dan melihat Selina membantu dirinya sendiri. Dia menelan dan dengan cepat mengambil sepotong daging dengan garpu. Ketika dia memasukkannya ke dalam mulutnya, dia menemukan itu lembut dan halus, dan ada rasa anggur yang samar. Tidak sesulit mengunyah ayam biasa. Dia juga menyukai rasa manis dari dagingnya. Tentu saja, Luke sengaja memodifikasi resep dan menambahkan unsur manis, karena kebanyakan orang Amerika menyukai makanan yang manis dan asam. Saat mereka sedang makan, seorang wanita tiba-tiba berkata di belakang mereka, "Hai, tetangga." Selina segera memutar matanya ketika dia mendengar suara itu. Dengan cepat memasukkan ayam ke dalam mulutnya, dia berkata, "Ah, Karen, aku harus menerima telepon ini." Kemudian, dia langsung pergi, seolah-olah dia tidak mendengar sapaan itu sama sekali. Mulut Karen masih setengah penuh ayam. Dia memandang Selina, lalu berbalik dengan senyum canggung. "Ah, Meg, kamu di sini." Sambil menggertakkan giginya, Meg menatap Selina dan bergumam, anak muda ini sangat kasar. Dia hanya tahu bagaimana datang dan makan secara gratis. Karen cegukan, "Meg, kebetulan kami sedang mencoba makanan Selina." Dia menekankan bagian terakhir dari kalimatnya sedikit sebagai pengingat. Tertegun, Meg menatap ayam pengemis yang kehilangan kakinya. "Bukankah ini hanya ayam panggang? Anda bisa tahu dia hanya mengikuti resep, tidak ada yang istimewa." Petik 2. Menelan dagingnya yang lembut dan manis, Karen tidak bisa menahan diri untuk tidak membantah. Ini sebenarnya ayam panggang ala Cina yang dibuat dengan cara khusus. Meg tersedak, tapi tetap meremehkannya. Pasti rasanya tidak enak. Karen sudah tidak bisa diganggu untuk mengatakan hal lain, tetapi tidak akan mengangguk patuh dan setuju dengan omong kosongnya. Yah, setidaknya dia mencoba. Mengatakan itu, dia hanya bisa melihat salad sayuran di salah satu sudut meja. Itulah tepatnya, hidangan spesial, yang telah disiapkan Meg. Namun, semua bahan salad, serta mangkuk salad kaca, berasal dari tempat Karen. Kemurahan hati, Meg benar-benar menyentuh. Tidak ada yang bisa berdebat dengannya ketika dia mengklaim bahwa dia tidak bisa membawa apa-apa sekarang karena rumahnya telah dijual. Saat berbicara dengan Meg, Karen dengan cepat memotong sayap ayam dan meletakkannya di piringnya. Meg telah berencana untuk membuat komentar sinis pada pakaian Selina, tetapi melihat bahwa Selina berpakaian dengan gaya biasa hari ini, dia hanya bisa diam. Ketika dia melihat Karen memakan sayap ayam, dia menjadi lebih marah. Dia mengambil piring untuk dirinya sendiri dan juga memotong sayap ayam. Mari kita lihat seberapa buruk ayam panggang ini. Meski begitu, dia sedikit curiga, ayam panggang ini berbau harum. Setelah menggigit sayap ayam, Meg hanya bisa menghela nafas. Oh, betapa lezatnya. Karin. Bab 410 Anak Panah dan Garpu. Meg mengunyah dengan cepat, dan ketika dia melihat ekspresi Karen yang rumit, dia menjadi sedikit malu. "Saya pikir, ayam ini biasa-biasa saja dan hanya bisa dimakan. Bisakah kamu berhenti mengisi wajahmu sebelum mengatakan itu?" Karen tidak bisa menahan diri untuk mengejek dalam hati ketika dia melihat bibir berminyak Meg. Merasa dipermalukan, Meg buru-buru mengganti topik pembicaraan. "Sebenarnya, ikan ini terlihat jauh lebih baik daripada ayam panggang." Karen kehilangan kata-kata. Natalie yang membuatnya. Ayam di mulut Meg seketika sudah tidak enak lagi. Dia memandang Natalie, yang sedang berbicara dengan sekelompok ibu rumah tangga. Natalie telah berganti pakaian lagi. Ketika dia pertama kali tiba di lingkungan itu, dia mengenakan gaun putih sederhana. Saat mengunjungi tempat Jeff, dia sudah berganti menjadi jas putih dan rok selutut. Kini, Natalie mengenakan gaun backless putih sederhana namun elegan yang memperlihatkan lekuk indah punggungnya. "Wah, ayolah.
Maksudku, siapa yang akan memakai sesuatu seperti itu ke barbeque? Mek berkata dengan jujur, maksudku, ada anak-anak di sini. Karen mau tak mau menyela, Mek, itu hanya gaun musim panas. Meskipun agak pendek, itu sangat modis dan menarik, dia juga menjadi iri. Tak hanya cantik, gaun itu juga menonjolkan seluruh aset pemakainya. Bagaimana jika orang lain yang mengenakan gaun yang sama, seperti Mek? Karen melirik wanita di sebelahnya, yang mengenakan gaun kotak-kotak merah, biru dan putih yang tampak tua dan hambar. Pantas saja Mek begitu iri dan seenaknya mengatakan hal-hal yang tidak menyenangkan di belakang Natalie. Mek terus meremehkan Natalie. Itu benar, itu terlalu murahan. Pada saat itu, ekspresinya berubah. Sial, apa yang Dani lakukan? Aku akan memeriksa teleponnya nanti. Jika dia berani menyelinap foto pantatnya sambil berpura-pura mengirim email, aku tidak akan pernah memberinya pekerjaan BW job lagi. Karen terdiam. Bisakah Anda tidak mengemukakan masalah pribadi Anda di depan saya? Anda bahkan tidak menghormati privasi Anda sendiri sekarang. Di sisi lain, Selina mengambil 2 sosis Jerman ketika dia melewati panggangan dan meletakkannya di piringnya. Menggigit salah satu sosis, dia memukul bibirnya dan berkata, tidak buruk, tapi rasanya tidak terlalu Jerman. Dia berjalan ke tempat Mertim menjadi pusat perhatian dalam lingkaran. Penulis perjalanan ini membual tentang perjalanan kematiannya di padang pasir. Apakah kamu tahu bahwa aku berencana untuk menulis surat terakhir untuk Natalie? Tapi kemudian, seekor unta muncul di depan saya, itu adalah salah satu yang saya selamatkan 3 tahun sebelumnya. Petik 2. Semua orang tersentak kaget, dan Jeff dengan patuh bertanya, dan dia masih mengingatmu. Tim terkekeh dan menepuk bahu Jeff. Tidak, Jeff. Itu hanya binatang, dan itu tidak terlalu pintar. Tapi saya naik unta kembali ke kota dan selamat. Semua orang tertawa. Jeff sedikit malu, tapi dia juga tertawa. Jeff, pria yang baik seperti biasanya. Selina menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan mengangkat piringnya. Aku menyelamatkanmu satu. Tidak perlu berterima kasih padaku. Dia tidak perlu berbalik untuk mengetahui bahwa Luke ada di belakangnya. Luke meraih sosis Jerman lainnya di piringnya dengan garpu dan mengunyahnya, sebelum dia mengamati, rasa standar Amerika. Selina terdiam. Ini sosis Jerman, oke. Tertegun, Luke menggigit sosis lagi untuk memastikan bahwa dia tidak salah. Baik, apakah sepatu Nike buatan China bisa dihitung sebagai produk Amerika? Mereka berhenti mendengarkan omongan tim dan mundur dari lingkaran. Kau sudah selesai? Tanya Selin. Luke mengangguk dan berkata, semudah kue. Bagaimana denganmu? Selina berkata, tidak ada yang istimewa, kecuali bahwa Mek bergosip di belakang punggung orang lain lagi. Luke berkomentar, akan aneh jika dia tidak bergosip, kan? Selina tidak bisa membantahnya. Mereka berjalan ke kelompok lain, di mana permainan darts sedang berlangsung. Denny, suami Mek, membual, kau lihat itu. Itulah teknik Clifton yang saya temukan. Saya menggunakannya untuk memenangkan kompetisi dart komunitas 5 kali berturut-turut. Petik 2. Selina hanya bisa bergumam, wow. Dia penuh dengan udara yang lebih panas daripada istrinya. Petik 2. Luke terkekeh dan berbisik, jika ada jarak tembak di sini, kami akan menang 5 kali berturut-turut juga. Di sisi lain, Denny sudah pamer ke Natalie dan menyuruhnya mencobanya. Luke dan Selina melihat Natalie mengambil posisi newbie dan sepertinya dia kesulitan untuk membidik target, sementara Denny memiliki senyum mengejek di wajahnya. Saat berikutnya, Natalie berkata sambil tersenyum, aku tidak bisa menggunakan teknik ini. Saya akan menggunakan apa yang paling saya kenal. Petik 2. Dia kemudian berdiri dan memegang panah di satu tangan. Astaga, anak panah itu mengenai sasaran. Astaga, astaga. 2 anak panah lagi mengenai sasaran juga. Mereka menggunakan aturan 101 untuk bermain, yang merupakan versi sederhana dari game resmi. Setiap putaran terdiri dari 3 lemparan anak panah, siapapun yang mencetak 101 poin lebih dulu akan menjadi pemenangnya. Bullseye adalah 50 poin, dan 3 pukulan berarti 150 poin. Natalie telah memenangkan babak ini. Dia pasti seorang profesional. Sepertinya aku tidak perlu mempelajari teknikmu sekarang. Natalie tersenyum cerah, lalu pergi. Denny, si botak paruh baya, diejek oleh rekan-rekannya. Haha, Denny, apakah wajahmu sakit? Diam, Olan. Dia kemudian melihat Selina, dan matanya berkilauan. Selina, apakah kamu ingin bermain? Selina mendengus. Panahan, saya belum pernah bermain sebelumnya. Denny berkata, aku bisa mengajarimu.
Selin tertawa. Dia kemudian mengambil garpu dari piring Luke dan melemparkannya. Astaga, semua pria terdiam ketika garpu menembus bullseye. Selina menyeringai dan berkata, sepertinya tidak terlalu sulit. Kalian pergi duluan. Orang-orang itu saling memandang dengan bingung ketika Selina pergi dengan santai. Luke melangkah maju sambil tersenyum dan mencabut garpu dari sasaran. Maaf tentang itu, kamu masih bisa menggunakan target ini. Ketika dia melangkah pergi, dia mendengar rekan Denny mengejeknya lagi. Denny, kamu adalah tempat ketiga di komunitas sekarang. Anda perlu lebih banyak berlatih teknik Clifton Anda. Nyah. Luke bergabung dengan Selina. Saat mereka berjalan, Selina berkata dengan suara rendah, dia sangat pandai bermain anak panah. Luke merasa geli. Kamu sangat baik dengan garpumu. Tapi tolong, jangan lempar garpuku lain kali, oke? Selina mengangkat bahu, tapi pria itu sama menyebalkannya dengan istrinya. Benar, Natalie sangat pandai memasak. Dia memasak ikan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Itu juga terlihat cantik. Luke bertanya dengan rasa ingin tahu, di mana itu? Bab 411 menakutkan, ibu rumah tangga paranoid. Selina membawa Luke ke meja dan menyentakkan dagunya ke arah ikan kuning yang digoreng dengan kulit lemon dan jahe, yang masih belum disentuh. Itu dia, kelihatannya enak. Luke mengamati ikan dan mengaktifkan hidung tajam, sebelum dia memberikan senyum misterius. Mencari dengan cepat di ponselnya, dia tertawa beberapa saat kemudian. Tidak apa-apa, aku akan mengajakmu memakannya saat kita punya waktu. Selina benar-benar bingung. Luke menunjukkan padanya gambar di teleponnya, meletakkannya berdampingan dengan ikan di atas meja. Selina melihat foto itu, lalu ke ikan di sebelahnya. Spesial kucing lapar hari ini, ikan kuning goreng dengan kulit lemon dan jahe. Selina tercengang, sebelum dia berkata dengan kesal, "Huff. Saya tahu itu, bagaimana mungkin ada wanita yang begitu cantik dan pandai memasak pada saat yang sama?" Lukas mengangguk sambil tersenyum. Betul sekali. Bahkan kamu tidak bisa melakukannya. Selina mendengus. Hanya saja aku tidak sebaik kamu, dan kamu tidak mau memakan masakanku. Luke membuka mulutnya, lalu merasa sebaiknya tidak berbohong. Kalau tidak, jika Selina menganggapnya serius dan memasak untuknya setiap hari, dia akan benar-benar menderita. Setelah menyiapkan kamera, mereka tidak berniat berlama-lama. Karen diikat dengan Meg, sementara Jeff bersama tim dan istrinya. Jadi, Luke dan Selina hanya mengucapkan beberapa patah kata kepada Jeff sebelum mereka pulang. Luke mengeluarkan ponsel palsunya untuk melihat umpan dari salah satu kamera yang baru saja dia siapkan. Dia meliriknya dan tersenyum. Selina bertanya, ada apa? Luke memberinya telepon palsu, dan Selina mendecakkan lidahnya. Bukankah tuan tim terlalu terburu-buru? Dia baru saja tiba, dan dia sudah menjelajahi tempat itu. Lukas mengangkat bahu. Dia perlu buang air kecil. Itu alasan yang bagus, bukan? Selina tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Luke bertanya, apakah tuan tim kencing di celana? Meski begitu, itu seharusnya tidak terlalu lucu. Petik 2. Selin menggelengkan kepalanya. Tidak, tuan agen kami yang tidak sabar dihalangi oleh ibu rumah tangga yang super paranoid. Lukas, dia mengambil kembali telepon itu. Di layar, tim dengan canggung menjelaskan bahwa dia sedang mencari kamar mandi, sebelum dia melarikan diri di bawah tatapan curiga Karen. Luke tersenyum dan berkata, jangan lupa bahwa Karen juga mengawasi kita selama berhari-hari. Meskipun paranoianya sebagian besar tidak berdasar, intuisinya tepat saat ini. Petik 2. Merenung sejenak, Selina bertanya, apakah pasangan ini sepertinya dari beberapa instansi pemerintah? Sepertinya mereka tidak terlibat dalam pekerjaan kotor. Melihat layar yang kosong, Luke meletakkan ponsel palsunya dan mengangguk. Saya tidak berpikir mereka tentara bayaran, mereka tidak merasa begitu kejam. Mari kita amati mereka selama beberapa hari lagi. Jeff adalah pria yang baik. Setelah mereka sampai di rumah, Selina pergi berlatih dan Luke pergi bekerja. Pukul 7:30, Luke mulai membuat makan malam. Mereka belum makan banyak di pesta itu. Luke sibuk menyiapkan kamera sementara Selina mengamati tim dan istrinya. Sosis Jerman buatan Amerika yang mereka miliki tidak cukup untuk mereka sama sekali. Hahaha, sambil menonton TV dan mengawasi umpan pengintai di ruang tamu, Selina tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Luke tidak terlalu memikirkannya. Bukan hal yang aneh baginya untuk tiba-tiba mulai tertawa ketika dia sedang menonton sebuah drama. Tapi Selina datang berlari dan meletakkan tablet di sebelahnya. Luke mendengar suara-suara di tablet. Dia telah bepergian ke seluruh dunia dan dapat menemukan jalan keluar dari gurun, tetapi tidak dapat menemukan kamar mandi di rumah kita.
Itu tidak masuk akal. Luke tidak perlu melihat umpan saat dia terus membuat Flocknarde. Tim mungkin tidak tahu bahwa paranoia Karen bisa membuat tetangganya gila, bukan? Sayang, dia hanya perlu menjawab panggilan alam. Sangat memalukan ketika itu mendesak. Mereka orang baik. Berhentilah terlalu memikirkannya. Selina berkomentar, Jeff masih pria yang baik. Luke mengangkat bahu tetapi tidak berhenti bekerja. Menurutmu kenapa Luke dan Selina datang ke rumah kita hari ini? Apakah mereka tertarik dengan tetangga baru juga? Tanya ibu rumah tangga yang paranoid itu lagi. Mungkin mereka kebetulan bebas hari ini. Bagaimanapun, saya bersenang-senang berbicara dengan Luke. Dari tahun-tahun saya di hari, saya yakin dia anak yang baik. Selin tertawa lagi. Hahaha, anak baik. Dia mengusap kepala Luke dengan keras. Luke memiringkan kepalanya dan berkata, "Hei, aku sedang membuat makanan. Apakah kamu ingin memakan rambutku di makananmu nanti?" Selin tidak peduli. Dia mengusap kepala Luke beberapa kali lagi sebelum melepaskannya. Anak laki-laki yang baik harus memiliki temperamen yang baik. Lukas tidak bisa berkata-kata. Saya tidak mengatakan bahwa dia orang jahat. Dia dan Selina cukup baik. Selain itu, Selina sangat pandai memasak, kata Karen. Lukas mengangkat alis. Sangat pandai memasak, Koki. Selina merasa malu. Lalu bukankah itu baik-baik saja? Jeff merasa aneh. Karen berkata, yang saya katakan adalah, mungkinkah Luke tertarik pada Natalie? Dia punya suami. Luke kehilangan kata-kata. Dari mana asalnya? Selina meliriknya dengan curiga. Karen mungkin paranoid, tapi dia pengamat yang sangat tajam. Itu sebenarnya bukan rencanamu, kan? Luke dengan cepat memasukkan Flocknarde ke dalam oven dan berbalik. Apakah menurut Anda Tuan Tim sudah mati? Mereka tidak di sini untuk berlibur. Di sisi lain, Jeff dan istrinya akhirnya mulai berbicara tentang anak-anak mereka. Luke dan Selina berhenti menguping dan melanjutkan pelatihan mereka. Keesokan harinya, Luke dan Selina tidak harus pergi bekerja. Jika mereka tidak memiliki kasus penting, mereka mengambil libur akhir pekan. Selina akan berbelanja di Fort bekas, dan Luke akan berkeliaran di Los Angeles dengan mobil polisi. Jika waktu mereka cocok, mereka akan makan siang bersama sebelum mereka masing-masing pergi lagi untuk melakukan hal mereka sendiri. Luke tidak membutuhkan banyak tidur, jadi dia berangkat lebih awal. Pada pukul 10, dia sedang berkeliaran di selatan Los Angeles dan menonton pengintaian di mobil sebuah pertemuan geng, ketika teleponnya berdering. Dia mengangkat telepon dan berkata, saya masih memikirkan restoran mana yang harus dipilih untuk makan siang. Tidak perlu terburu-buru, oke. Selina berkata, lanjutkan. Saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa Karen menggunakan teropong sekarang untuk mengamati tetangganya, dan dia sedang makan es krim sambil melakukannya. Aku juga mau. Lukas tercengang. Apakah dia benar-benar mengawasi mereka? Selina berkata, dari apa yang saya tahu, sepertinya begitu. Tunggu, tetangga baru akan keluar, dan Karen juga berubah. Sepertinya dia akan meninggalkan rumahnya juga. Luke berkata, jangan bilang dia akan mengikuti tetangga baru. Orang lain mungkin tidak melakukannya, tapi itu pasti kemungkinan bagi Karen yang sebagai desainer interior harus bosan di rumah setiap hari. Bab 412 Hantu Jagal dan Ekor Tidak Halus. Sementara itu, ada gemerisik di ujung telepon, dan kemudian Selina berkata, kamu tidak salah. Aku juga akan keluar. Luke bertanya, apa yang akan kamu lakukan? Selina berkata, haha, aku akan melihat apa yang sedang dilakukan Karen. Lagi pula ini akhir pekan. Luke setuju dengannya, dan hanya mengingatkannya, jangan gegabah. Beritahu aku jika terjadi sesuatu. Saat itu siang bolong, dan Selina juga memiliki beberapa gadgetnya, dia harus aman selama dia tetap berhati-hati. Di ujung sana, Selina memakai jaketnya, mengambil kunci mobilnya, dan mengikuti Karen yang mengikuti Natalie. Jadi, sementara Karen membuntuti Natalie, Selina membuntuti Karen. Melihat Karen, yang mengenakan topi matahari abu-abu dan kacamata hitam besar yang menutupi wajahnya, Selina terkekeh di belakangnya dan mulai mengirim SMS ke Luke. Luke membaca pesan pada awalnya, sebelum dia mengubahnya menjadi audio dan mendengarkannya seperti streaming langsung. Wanita-wanita ini, siapa yang tahu apa yang mereka pikirkan? Apakah Selina telah terinfeksi oleh Karen juga? Luke merenung sambil terus mengumpulkan informasi intelijen. Desas-desus tentang dia sekarang telah menyebar di sekitar geng-geng di Los Angeles. Tidak ada informasi khusus tentang dia, tetapi dia dijuluki Ghostbusters. Dia terlalu teliti dalam tindakannya,
dan hal-hal atau orang-orang selalu hilang ketika dia terlibat, lupakan darah atau peluru, bahkan tidak ada jejak perjuangan yang tersisa di tempat kejadian. Dengan demikian, desas-desus itu menjadi semakin misterius dan menakutkan, seperti beberapa cerita horor perkotaan Amerika yang dibagikan di antara geng-geng Los Angeles. Sayangnya, baik pendongeng maupun pendengar tidak dapat mengkonfirmasi rumor tersebut. Ada banyak kelompok kriminal di Los Angeles, tetapi Luke telah membersihkannya secara teratur. Lebih jauh lagi, dia selalu membidik anggota tingkat menengah. Anggota tingkat menengah yang hilang ini memimpin lebih dari 1.000 anggota tingkat bawah, dan hilangnya mereka menyebabkan kerusuhan tanpa akhir. Luke baru melakukan operasi pembersihan ini selama 2 bulan. Jika dia terus begini, sepertiga anggota geng tingkat menengah La akan pergi tahun depan, dan lebih dari 5.000 anggota geng tingkat bawah akan kehilangan pemimpin langsung mereka. Namun, geng La mungkin akan saling menyerang sebelum itu. Setelah banyak korban, pemenang akan mengklaim wilayah yang kalah dan membangun kembali ketertiban di dunia bawah. Untuk anggota geng tingkat bawah, mereka akan mencari nafkah di bawah bos yang berbeda. Bos geng mungkin aman sementara Luke melenyapkan manajemen menengah, tetapi mereka tidak tahu berapa banyak antek yang mereka miliki atau siapa antek itu. Kekacauan yang disebabkan oleh terputusnya rantai komando ini akan berlangsung lama. Menghadapi situasi ini, geng La pun sudah mulai mencari solusi. Luke saat ini mengikuti 2 kelompok orang yang sangat aktif. Mereka telah menjangkau banyak geng besar, berharap untuk menangani Ghost Butcher bersama-sama. Luke cukup senang melihat itu. Semakin besar geng, semakin mudah pembersihannya. Geng-geng kecil biasa akan runtuh setelah Luke menyerang mereka sekali atau 2 kali. Geng besar, di sisi lain, seperti monster regeneratif yang terus menyerap geng yang bubar dan memilih anggota yang lebih kejam untuk menjadi pemimpin tingkat menengah. Dalam situasi itu, Luke dapat menebang para pemimpin tingkat menengah itu ketika waktunya sudah matang, seperti seorang petani yang sedang memanen tanamannya. Geng-geng itu akan melakukan pemeriksaan untuknya, dan membantu membedakan gangster biasa dari penjahat ganas. Mengingat kekacauan di perut La, banyak agen telah mengirim mata-mata dan bahkan operasi yang menyamar untuk menyelidiki, dan Luke tentu saja tidak ingin menyakiti mereka. Namun, ini hanya ketidaknyamanan sementara. Dia sekarang hanya berjarak 3 poin stat dari kekuatan mentalnya yang mencapai 20. Saat itu, dia akan dengan mudah memperoleh komunikasi mental Bobby, dan tidak masalah baginya untuk memberitahu teman dari musuh. Di tempat lain, Selina juga bersenang-senang. Gadget yang Luke berikan padanya tidak sekuat yang ada di mobil polisi, tapi cukup untuk membuat Karen tetap di bawah pengawasan. Melihat ibu rumah tangga yang paranoid itu membuntuti Natalie secara diam-diam, Selina hanya bisa menahan tawanya sebelum dia meledak seperti ketel mendidih. Jika Natalie tidak bodoh, dia harus dengan sengaja membiarkan Karen mengikutinya. Kalau tidak, seorang profesional harus buta jika mereka tidak bisa melihat Karen dengan penguntitannya yang tidak halus. Bahkan seseorang yang setenang dan setenang Luke menganggap paranoia Karen sedikit memusingkan. Tim dan Natalie benar-benar tidak beruntung memilihnya sebagai target. Selama 1 jam berikutnya, ketiga wanita itu berkeliaran di sebuah kedai kopi dan toko buku, dan kemudian berakhir di sebuah mall. Selina memperhatikan Karen memasuki mall. Dia berpikir sejenak, lalu mengikutinya ke mall. Karen mencapai bagian pakaian dalam dan mengambil beberapa bra acak tanpa melihatnya, sebelum dia mengikuti Natalie ke kamar pas. Selina kehilangan kata-kata. Apakah ini cara Anda membuntuti seseorang? Berpikir sejenak, dia merasa bahwa dia sebaiknya menghentikan Karen dari melewati batas, dan dia pergi ke kamar pas juga. Dalam perjalanan, dia mengirim SMS kepada Luke. Aku akan ke kamar pas. Natalie dan Karen ada di sana. Apakah Anda ingin saya mengambil foto untuk Anda? Luke sedang menulis di buku catatannya ketika dia tiba-tiba mendengar pesan itu. Dia dengan cepat menjawab, apa yang kamu lakukan? Bukankah dia mengikuti Karen? Kenapa mereka semua ada di kamar pas? Luke benar-benar bingung. Selina mendengus. Kamu punya waktu untuk menjawab sekarang karena kita sedang membicarakan kamar pas. Aku akan masuk karena Karen mengikuti Natalie ke kamar pas. Luke mengabaikan ejekannya, tetapi masih bingung. Dia mengikutinya ke kamar pas. Serius, Selina berkata, jadi lebih baik aku menghentikannya. Ini menjadi sangat canggung. Setelah keheningan singkat, Luke berkata, kamu bisa menelepon Karen. Selina berkata, sudah terlambat. Aku sudah masuk. Luke berkata, semoga berhasil. Juga, aktifkan saluran suara. Keselamatan pertama. Selamat datang di siaran langsung dari ruang pas.
Selina mengejeknya lagi dan menyalakan saluran suara di telepon palsunya sehingga Luke bisa mendengar apa yang sedang terjadi. Di kamar pas, dia berkata dengan gembira, "Ah, Karen, Natalie, kamu di sini juga." Kemudian, dia memandang kedua wanita itu dengan aneh. Apakah ini waktu yang buruk? Haruskah saya memberi Anda privasi? Petik 2. Di dalam kamar pas, Natalie, yang hanya mengenakan pakaian dalam hitam memiliki keunggulan mutlak dalam tinggi badan saat dia menekan Karen yang pendek dan montok ke dinding dengan kedua tangan. Karen, di sisi lain, menyilangkan tangannya di dadanya, seolah-olah dia adalah wanita yang layak dilanggar. Bab 413 Makan Siang untuk 3. Apakah ini plot CEO wanita tirani mencintaiku, yang telah dibicarakan Luke sebelumnya? Selina tidak bisa tidak bertanya-tanya. Seolah-olah diberikan amnesti oleh gangguan Selina, Karen memanjat keluar dari antara pelukan Natalie dan berkata, "Haha, tidak, senang bertemu denganmu di sini." Natalie menarik tangannya ke belakang dan bertanya dengan curiga, "Selina, kenapa kamu ada di sini?" Selin mengangkat bahu. "Belanja akhir pekan. Saya baru saja melihat Karen masuk dan berpikir untuk bertanya apakah dia mau ikut berbelanja dengan saya." Karen tertawa hampa dan buru-buru bersembunyi di balik Selina. Dibandingkan dengan Natalie, yang sangat agresif, bersama Selina yang menyendiri tapi santai jauh lebih menenangkan. Dia mengangguk dan berkata, "Kedengarannya bagus, ayo pergi berbelanja bersama." Natalie mengangkat alisnya. "Kamu tidak datang untuk mencoba pakaian dalam di sini." Melihat pakaian dalam hitam yang dikenakan Natalie, Selina menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, pakaian dalamku semuanya dibuat khusus. Tidak ada yang cocok untukku di sini." Natalie mengangguk dan bertanya, "Untuk menonjolkan sosokmu." Selin tersenyum. "Itu bagian dari itu." Natalie mengamati Selina sejenak. "Bah olahraga. Jika saya memberitahu Anda bahwa itu anti peluru, Anda pasti tidak akan percaya." Selina mengangguk sambil tersenyum, dan tidak melanjutkan topik pembicaraan. Dia berbalik dan bertanya, "Karen, apakah kamu akan mencoba pakaian dalam itu?" "Saya pikir, ini agak terlalu konservatif." Dia menunjuk ke pakaian dalam yang dipegang Karen. Itu tampak seperti popok bayi dan menutupi seluruh pantatnya. Karen menggelengkan kepalanya karena malu. "Tidak perlu, aku memilih yang salah. Aku hanya melihat-lihat." Selina mengangguk dan menatap Natalie. "Sudah waktunya untuk makan siang, kenapa kita tidak makan bersama? Itu pada saya." Petik 2. Natalie tersenyum. "Oke, tapi biarkan aku yang mentraktirmu." Karen bertanya dengan hati-hati, "Mengapa kita tidak pergi ke Belanda?" Selin mengangkat bahu. "Saya mendengar tentang restoran yang bagus kemarin, jadi itu akan menjadi suguhan saya, tetapi jika kita pergi ke Belanda, Anda dapat memilih tempat." Natalie berkata, "Saya tertarik pada makanan dan restoran yang bagus. Kita bisa pergi ke sana dan membagi tagihan." Petik 2. Mereka menatap Karin. Tinggi Natalie sedikit lebih dari 1,8 meter, Selina 1,77, dan Karen hanya 1,6. Karen jelas kewalahan oleh dua wanita jangkung dan tangguh di depannya. Dia berhasil tersenyum dan berkata, "Haha, tidak apa-apa denganku." Meskipun dia seorang ibu rumah tangga, dia juga seorang desainer interior, dan suaminya Jeff adalah seorang karyawan veteran di sebuah perusahaan besar. Dia tidak kekurangan uang. Selina tersenyum cerah. "Oke, kita akan berangkat sebentar lagi. Natalie, kamu bisa memakai pakaianmu." Natalie terkekeh. "Terima kasih." Dia kemudian berjalan ke sebuah kios dan akhirnya menghilang dari pandangan Selina dan Karen. Selina menoleh ke pemandangan itu dan menatap Karen. "Karen, apakah kamu akan mencoba lebih banyak pakaian dalam?" Karen bingung. "Hah?" Selina menunjuk ke pakaian yang dipegang Karen dan tubuhnya yang setengah telanjang. "Jika tidak, kamu bisa memakai kembali pakaianmu." Tercerahkan, Karen memasuki sebuah kios dan mengenakan pakaiannya juga. Mendengarkan semuanya dari posisinya yang jauh di selatan kota, Luke membalas SMS. "Jangan ceroboh." Selina langsung menjawab, "Jangan khawatir, saya berjanji akan tetap tinggal di daerah padat penduduk." "Benar? Aku akan makan siang dengan mereka, jadi aku tidak akan makan denganmu." Luke berkata dengan pasrah, "Oke, tapi tetap nyalakan saluran suaranya." Berpikir sejenak di dalam mobil, dia memanggil Jeff. "Jeff, kamu di mana?" Sesaat kemudian, dia meletakkan telepon dengan ekspresi aneh di wajahnya. Apakah pasangan ini merencanakan ini sebelumnya? Dia kemudian membelokkan mobil ke barat kota. Di tempat lain, Selina dan kedua wanita itu mengendarai mobil masing-masing ke restoran. Ketika dia melihat nama restoran itu, bibir Natalie berkedut. "Selina,
Di sisi lain, menyeret mereka berdua sambil tersenyum. Wanita cantik selalu mendapat perlakuan istimewa. Seorang pelayan segera membawa mereka ke meja di dekat jendela dan berdiri di samping sambil tersenyum setelah menawarkan menu kepada mereka. Selina mulai menunjuk menu. Saya ingin main lobster roll, landak laut segar, dan sosis Prancis buatan sendiri dengan kerang. Benar, dan es krim. Di sampingnya, Karen melihat menu spesial, ikan kuning yang digoreng dengan kulit lemon dan jahe. Melihat gambar hidangan itu, dia tanpa sadar bergumam, mengapa itu terlihat begitu akrab. Selina mencondongkan tubuh mendekat dan meliriknya. Itu terlihat enak. Apakah Anda ingin memesannya? Karin mengangguk. Baik. Namun, dia menatap Natalie, yang duduk di seberangnya, dengan tatapan curiga. Natalie menjawab dengan tenang seperti biasanya, beri aku campuran Prancis, kerang goreng, dan burger, terima kasih. Kemudian, dia tersenyum pada Karen. Saya bisa memimpin jika saya tahu bahwa Selina sedang berbicara tentang restoran ini. Saya pernah ke sini sebelumnya. Dari sini saya belajar memasak ikan kuning yang digoreng dengan kulit lemon dan jahe. Karen mengangguk dan menerima jawabannya. Namun, Selina tertawa dalam hati. Anda mempelajarinya di sini. Lebih seperti Anda memesannya dari sini. Di tempat lain, Luke masuk ke sebuah restoran Cina dan tersenyum pada pasangan tua yang datang. Saya teman Jeff dan Tim. Mereka sudah memesan meja. Pasangan tua itu menyambutnya dengan hangat dan menuntunnya melewati aula menuju sebuah pintu kecil di belakang, yang membuka ke area yang lebih gelap. Cahaya di sini redup, tetapi ada banyak orang. Luke melihat Jeff dan berjalan ke arahnya sambil tersenyum. Jeff? Aku tidak terlambat, kan? Jeff melihatnya dan sangat lega. Ah, Luke, kau di sini. Silakan duduk. Luke duduk sambil tersenyum dan menyapa orang lain. Tim, halo. Kuharap aku tidak mengganggumu. Tim menjawab sambil tersenyum, tentu saja tidak. Tidak, pantatku. Keduanya menambahkan dalam hati mereka saat mereka saling tersenyum. Seorang pemuda Cina melompat ke arah mereka, seolah-olah dia sedang menari. Apakah Anda siap untuk memesan? Tim mengangguk dan memandang Luke dan Jeff. Apakah kamu ingin mencoba makanan khas di sini? Secara alami, Luke dan Jeff mengangguk. Tim berkata, dia Jiu, anggur ular. Lukas mengangkat alis. Tim berbicara dalam bahasa Cina, yang tidak dimengerti Jeff, tapi sama sekali bukan masalah bagi Luke. Dia telah menulis novel online selama lebih dari 10 tahun dalam kehidupan terakhirnya, bagaimana mungkin dia tidak mengerti. Dia tidak bisa menangani klasik mendalam, tapi dia bermil-mil di depan semua orang di restoran ini dalam hal percakapan sehari-hari Cina. Setelah Tim menuangkan anggur dan mereka bersulang, Jeff melihat botol di tangan Tim dan bertanya dengan curiga, apa itu? Kenapa terlihat seperti ular?